Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indri Mariska Putri dengan NIM 2111475 dari jurusan Sistem Informasi ingin mempresentasikan materi PPT dari 1 sampai 14 yang telah saya kerjakan. Materi ini berupa ringkasan PowerPoint dari pertemuan 1 hingga pertemuan 14. Langsung kita mulai saja. Manajemen hubungan pelanggan atau yang lebih dikenal dengan CRM atau Customer Relationship Management merupakan strategi perusahaan untuk meningkatkan pendapatan dan keuntungan, mengurangi pengeluaran, dan meningkatkan customer loyalty. Penggunaan CRM pada perusahaan mempermudah kita untuk mencapai tujuan dan sasaran. Perusahaan yang menggunakan CRM mengutamakan nilai pelanggan, nilai seumur hidup pelanggan, ekuitas pelanggan, dan prioritas pelanggan. Tujuannya agar tercipta hubungan baik dengan pelanggan, sehingga tercipta loyalitas pelanggan. Di sini ada beberapa tujuan dari CRM. Antara lain, yang pertama, memperoleh pelanggan baru. Yang kedua, memberikan pelayanan terbaik. Ketiga, mempertahankan pelanggan. Keempat, mengidentifikasi calon pelanggan. Kelima, memberikan informasi terbaru. Keenam, melakukan pendekatan individual. Yang ketujuh, menangani keluhan pelanggan. Kedelapan, personalisasi penawaran produk. Dan yang terakhir, melacak informasi pelanggan. Selanjutnya, di sini ada beberapa fungsi dari CRM, yaitu pertama, mengidentifikasi kebutuhan dan minat pelanggan. Kedua, mengutamakan sudut pandang pelanggan. Ketiga, menyediakan layanan pelanggan. Keempat, fokus melayani kebutuhan pelanggan. Kelima, membangun pengalaman pelanggan. Keenam, menyediakan solusi end-to-end. Ketujuh, memberikan informasi terpadu. Dan yang terakhir, menangani keluhan pelanggan. Implementasi CRM membantu kita untuk fokus kepada tren dan kebutuhan pelanggan, alih-alih menemukan pelanggan baru. Jika kita dapat mempertahankan dan menarik pelanggan saat ini akan terbukti lebih menguntungkan bagi kita daripada kita menghabiskan waktu mencoba menarik satu pelanggan baru. Aktivitas CRM pada dasarnya bertujuan agar perusahaan dapat mengenali pelanggan secara lebih detail dan melayani mereka sesuai kebutuhannya. Selanjutnya, di sini ada beberapa aktivitas utama pada konsep CRM. Yang pertama, membangun database pelanggan yang kuat. Hal ini merupakan kunci utama pelaksanaan CRM. Berikut merupakan cara mengumpulkan database pelanggan, antara lain: yang pertama, melalui pengambilan kartu garansi yang harus diisi data lengkap pelanggan. Kedua,
melalui form aplikasi untuk pengajuan kredit ataupun permintaan suatu layanan. Dan yang ketiga, menerbitkan kartu keanggotaan. Faktor penting agar pelanggan memberikan datanya kepada perusahaan adalah penawaran benefit untuk pelanggan. Yang kedua, membuat profil dari setiap pelanggan. Menyangkut segala aktivitas yang dilakukan oleh pelanggan mengenai penggunaan produk atau layanan perusahaan. Profil pelanggan memberikan gambaran tentang kebutuhan, keinginan, dan concern mereka tentang produk atau layanan perusahaan. Tujuan pada aktivitas ini yaitu untuk menentukan aktivitas marketing seperti apa yang cocok diaplikasikan kepada pelanggan. Ada 2 parameter perusahaan dalam menentukan profiling pelanggan. Yang pertama, usage, yaitu menyangkut seberapa banyak mereka menggunakan produk atau layanan perusahaan, kapan menggunakannya, dan produk atau layanan apa yang digunakan. Dan yang kedua, ada uses, yaitu menyangkut bagaimana pelanggan memakai produk atau jasa dari perusahaan. Lalu selanjutnya, poin yang ketiga, ada analisis profitabilitas dari setiap pelanggan. Ada 2 hal yang dinilai dari masing-masing pelanggan. Yang pertama, penerimaan atau revenue, yaitu dihasilkan dari masing-masing pelanggan. Dan yang kedua, biaya atau cost yang harus dikeluarkan untuk melayani masing-masing pelanggan. Dengan menghitung dan membandingkan antara aspek penerimaan dan biaya yang harus dikeluarkan, perusahaan dapat mulai memilah pelanggan mana yang memberi keuntungan yang lebih banyak. Pemilahan ini akan menjadi alat yang penting agar perusahaan dapat memberikan pelayanan yang sesuai dengan tingkat profitabilitas dari setiap pelanggannya masing-masing. Lalu, poin selanjutnya yang keempat yaitu interaksi dengan pelanggan yang lebih targeted dan customized. Artinya, informasi ini memudahkan perusahaan untuk memberikan penawaran produk serta layanan yang disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Dengan tingkat kebutuhan yang telah disusun oleh perusahaan, dapat memberikan komunikasi pemasaran yang terpadu, yang lebih personal dan customized. Selanjutnya, operasional CRM menyediakan dukungan pada front office proses bisnis yang meliputi penjualan, pemasaran, dan pelayanan. Pengolahan data pelanggan pada operasional CRM mempunyai kegunaan. Yang pertama, pengelolaan kampanye. Yang kedua, otomasi pemasaran perusahaan. Dan yang ketiga, otomasi penjualan. Salesforce Automation atau SFA adalah salah satu tipe operasional CRM yang dirancang untuk mengotomasikan aktivitas yang berhubungan dengan Salesforce seperti lead tracking.
Produk software mengerjakan tugas-tugas seperti berikut. Yang pertama, memelihara daftar arahan. Kedua, menugaskan daftar segmen kepada petugas penjualan. Ketiga, memungkinkan daftar kontak di telepon atau email. Keempat, merespon pelacakan. Kelima, membuat laporan. Dan yang keenam, menciptakan arahan untuk tim. Analytical CRM menganalisa data pelanggan untuk berbagai keperluan, yaitu diantaranya yang pertama, merancang dan melaksanakan target kampanye pemasaran untuk mengoptimasi efektivitas pemasaran. Yang kedua, merancang dan melaksanakan kampanye pelanggan tertentu, termasuk akuisisi pelanggan, cross-selling, upselling, dan retensi. Ketiga, analisis perilaku pelanggan untuk membantu pengambilan keputusan produk dan layanan manajemen keputusan. Dan yang keempat, prediksi kemungkinan cacat pelanggan. Sales Intelligence CRM serupa dengan Analytical CRM, tetapi lebih diarahkan sebagai penjualan langsung, serta fitur-fiturnya meliputi: pertama, peluang cross-sell atau upsell atau switch sell. Kedua, pergerakan pelanggan. Ketiga, kinerja penjualan. Dan yang keempat, tren pelanggan, margin pelanggan. Campaign management digunakan ketika membuat penawaran khusus, ketika kemahalan menjadi penghalang untuk menghubungi klien secara perorangan. Fungsi software tersebut meliputi: pertama, memilih penerima kampanye dari database klien berdasarkan kriteria tertentu pengembangan penawaran kampanye. Kedua, menawarkan kampanye khusus kepada penerima tertentu. Ketiga, mengirimkan penawaran secara otomatis melalui jalur terpilih. Dan yang keempat, mengumpulkan, menyimpan, dan menganalisa hasil kampanye. Fungsi kolaboratif CRM adalah untuk mengkoordinasi layanan multi-channel dan dukungan yang diberikan kepada pelanggan dengan menyediakan infrastruktur untuk dukungan yang responsif dan efektif pada isu-isu pelanggan, pertanyaan, komplain, dan lain-lain. Geographic CRM adalah sistem informasi manajemen yang berhubungan dengan pelanggan yang mengkolaborasikan GIS dan CRM tradisional. Marketing adalah sebuah strategi bisnis yang mengacu pada kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan untuk bisa mempromosikan pembelian ataupun penjualan produk. Ada beberapa hal yang mencakup marketing, yaitu salah satunya periklanan, penjualan, dan pengiriman produk kepada konsumen maupun mitra kerja lainnya. Selanjutnya, tujuan dari marketing
adalah agar banyak orang mengenal atau mengetahui produk yang kita pasarkan. Praktek marketing banyak dilakukan dengan model advertensi dengan bentuk promosi dan medianya yang bisa berbagai macam ide-ide kreatif seperti pertama, hadiah, kedua, permainan, ketiga, penelitian, dan yang keempat, polling. Target marketing bisa disegmentasi secara berulang-ulang dan biasanya berdasarkan kategori yang ada pada definisi marketing, seperti pertama, kesamaan cara berkomunikasi, kedua, kondisi geografi, ketiga, kepentingan, keempat, jumlah produk, dan yang kelima, wilayah penjualan. One-to-one marketing merupakan salah satu model pemasaran yang bersifat pribadi atau pemasaran yang dipersonalisasi. Model pemasaran ini dipopulerkan oleh Don Peppers dan Martha Rogers yang digunakan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan secara keseluruhan, loyalitas pelanggan, serta retensi pelanggan. Evolusi marketing diantaranya: pertama, marketing massal, kedua, segmentasi pasar, dan yang terakhir, relationship marketing. Campaign management adalah salah satu cara yang banyak digunakan oleh perusahaan agar kegiatan campaign marketing mereka bisa berjalan lebih efektif. Campaign pemasaran atau marketing campaign adalah upaya pemasaran yang banyak sekali digunakan oleh perusahaan agar audiens bisa tertarik pada produk atau jasa yang telah ditawarkan. Manajemen marketing merupakan suatu usaha untuk merencanakan, menerapkan yang terdiri dari kegiatan mengorganisasikan, mengarahkan, serta mengawasi atau mengendalikan kegiatan pemasaran dalam suatu perusahaan agar tercapainya tujuan perusahaan secara efisien dan efektif. Berikut ada beberapa inisiatif dari CRM marketing. Yang pertama, cross-selling, yaitu penjualan produk atau pelayanan kepada customer yang bisa menghasilkan pembelian lain. Contohnya, menjual produk ke customer yang benar. Yang kedua, menjual lebih banyak produk ke customer dalam rangka meningkatkan revenue melalui pengurangan biaya perolehan customer baru. Ketiga, tidak semua customer bisa menjadi kandidat yang baik. Dan yang keempat, penting untuk memahami cara bagaimana customer mengevaluasi dan merespon promosi. Selanjutnya, poin kedua, yaitu upselling. Artinya, memotivasi customer untuk meningkatkan transaksinya agar keuntungan dari penjualan produk terus meningkat. Selanjutnya, pada poin ketiga, ada customer retention. Analisa abrasi customer, yaitu yang pertama, pemahaman mengapa dia berpaling. Kedua, pemahaman tentang siapa dia. Ketiga, bagaimana bisa mendapatkan dia. Dan yang keempat, prediksi churn.
Implementasi CRM adalah proses penerapan sistem CRM pada organisasi seperti perusahaan ataupun bisnis, sehingga bisnis dapat mengelola hubungan dengan pelanggan mereka secara efektif dan maksimal. Strategi CRM adalah rencana tindakan tingkat tinggi yang menyelaraskan orang, proses, dan teknologi untuk mencapai tujuan yang berhubungan dengan pelanggan. Selanjutnya, di sini ada beberapa cara untuk mengembangkan strategi CRM. Yang pertama, analisis situasi. Analisis ini bertujuan untuk mendeskripsikan, memahami, dan menilai strategi pelanggan perusahaan saat ini. Hal ini membantu untuk memiliki kerangka kerja pengorganisasian untuk memandu analisis Anda. Yang kedua, mulai pendidikan CRM. Pendidikan memiliki manfaat ganda untuk menghilangkan ketakutan yang mungkin dimiliki oleh orang berdasarkan kesalahpahaman mereka dan mendorong partisipasi dari orang-orang yang pekerjaannya mungkin terpengaruh. Ketiga, kembangkan visi CRM. Visi CRM Anda adalah pernyataan tingkat tinggi tentang bagaimana CRM akan berubah bisnis Anda yang berhubungan dengan pelanggan. Perangkat lunak sebagai layanan atau SaaS perusahaan, Salesforce.com memberikan sejumlah contoh untuk visi CRM. Lalu yang keempat, mengatur prioritas. Prioritas yang jelas untuk tindakan biasanya berfokus pada pengurangan biaya atau meningkatkan pengalaman pelanggan. Mungkin keluar dari analisis situasi, tetapi lebih banyak waktu dan perdebatan seringkali diperlukan. Lalu, yang kelima, tetapkan tujuan dan sasaran. Meskipun istilah tujuan dan sasaran cenderung digunakan secara sinonim, namun sebenarnya kata tujuan untuk merujuk pada hasil kualitatif dan tujuan untuk dan sasaran untuk merujuk pada hasil yang terukur. Selanjutnya, pada poin ke-6, mengidentifikasi orang, proses, dan teknologi. Mengidentifikasi kebutuhan manusia, proses, dan teknologi untuk tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Pada tahap ini, Anda memerlukan gagasan umum tentang perubahan yang diperlukan, sehingga Anda dapat memulai mengidentifikasi biaya dan membuat kasus bisnis. Serta yang terakhir, poin ke-7, mengembangkan kasus bisnis. Kasus bisnis melihat biaya dan pendapatan. Implementasi pada CRM dapat menghasilkan pendapatan tambahan dalam jumlah tertentu. Selanjutnya, kepuasan pelanggan adalah tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan kinerja produk atau hasil yang dia rasakan dibandingkan dengan apa yang menjadi harapannya. Cara dalam mengamati dan mengukur kepuasan pelanggan. Yang pertama, sistem keluhan dan saran. Kedua, survei kepuasan pelanggan. Manajemen proses bisnis. Yang pertama, proses perwujudan produk baru. Kedua, proses pemesanan sampai pengiriman barang. Ketiga,
proses manajemen persediaan, dan yang keempat, proses pelayanan pelanggan. Pengukuran kepuasan pelanggan pada tingkat industri. Kepuasan pelanggan akan lebih rendah pada industri yang menawarkan produk homogen kepada pasar yang heterogen. Kepuasan pelanggan lebih rendah kalau pembeli menghadapi biaya tinggi dan kemungkinan akan berganti pemakan memiliki tingkat kepuasan yang rendah. Industri tergantung dari pembelian ulang. Umumnya tingkat kepuasan pelanggan yang lebih tinggi seiring dengan meningkatnya pangsa pasar. Kepuasan pelanggan dapat menurun jika disebabkan oleh banyaknya pelanggan dengan permintaan heterogen yang ditarik untuk membeli barang yang relatif homogen. Loyalitas pelanggan merupakan suatu perilaku yang ditunjukkan dengan pembelian rutin berdasarkan proses pengambilan keputusan. Pertama, keuntungan pelanggan yang loyal, yaitu mengurangi biaya pemasaran, mengurangi biaya turnover konsumen, mengurangi biaya transaksi, dan meningkatkan penjualan sales. Lalu selanjutnya, ada karakteristik konsumen loyal. Pertama, melakukan repurchase secara teratur. Kedua, menunjukkan kekebalan terhadap produk pesaing. Ketiga, mengajak orang lain. Dan yang keempat, membeli di luar lini produk atau jasa. Selanjutnya ada tingkatan atau tahapan loyal. Pertama, suspects. Kedua, advocates. Yang ketiga, prospect. Keempat, clients. Kelima, disqualified prospect. Keenam, repeat customers. Dan yang ketujuh, first time customers. Nilai pelanggan atau customer value adalah nilai-nilai yang diterima oleh pelanggan yang dilihat dari semua aspek nilai-nilai organisasi yang melekat dalam produk atau jasa yang diberikan kepada pelanggan. Ada beberapa nilai total. Yang pertama, product value. Pelanggan memperoleh produk yang berkualitas. Kedua, personal value. Pelanggan memperoleh layanan yang prima. Ketiga, service value. Pelanggan memperoleh jasa yang berkualitas. Dan yang keempat, image value. Citra organisasi menjadi bahan pertimbangan. Selanjutnya ada analisis nilai pelanggan. Yang pertama, menentukan atribut produk. Kedua, menghitung preferensi. Ketiga, menghitung bobot setiap atribut. Keempat, menghitung harga yang layak. Kelima, menghitung persepsi kualitas. Dan yang keenam, menghitung perceived value. Selanjutnya, ada cara untuk menentukan atribut produk. Pertama, dari kemasan. Yang kedua, warna. Ketiga, rasa. Keempat, aroma. Kelima, kebersihan. Keenam, daya tahan. Ketujuh, kesegaran. Dan yang terakhir, penampilan. Adapun sumber nilai pelanggan, yaitu alat yang digunakan untuk menciptakan value disebut marketing mix. Di antaranya, yang pertama, produk. Yang kedua, price. Yang ketiga, promotion. Dan yang keempat, place. CRM bertujuan untuk membangun manfaat yang saling menguntungkan hubungan pelanggan pada berbagai segmen atau individu. Pendekatan untuk mencapai tujuan tersebut adalah sebagai customize atau menyesuaikan proposisi nilai untuk menarik pelanggan. Customization mempunyai dua implikasi, yaitu biaya dan pendapatan. Customization merupakan variabel pemasaran yang menggambarkan kemampuan pelanggan untuk mempengaruhi secara personal
sifat jasa yang disampaikan. Tugas pertama siklus pengelolaan pelanggan adalah pemerolehan pelanggan. Pemerolehan pelanggan adalah tujuan utama ketika launch produk baru dan bagi startup bisnis. Perusahaan harus memilih beberapa target pelanggan atau segmentasi pelanggan untuk diperoleh. Tidak semua prospek memiliki potensi. Jan Hoefmeier telah membuat conversion model untuk menilai pelanggan. Conversion model merupakan sekumpulan pertanyaan yang dirancang untuk menilai apakah pelanggan akan berpindah. Pelanggan yang tidak berkomitmen lebih mungkin berpindah ke penyedia lain. Prinsip utama CRM adalah pengetahuan pelanggan digunakan untuk menargetkan usaha pemerolehan secara akurat. Sebaliknya, usaha pemerolehan yang tidak ditargetkan dengan benar akan menghambur-hamburkan anggaran marketing. Dalam CRM, prospecting berarti pencarian peluang yang dapat berubah menjadi pelanggan yang signifikan secara strategis. Prospecting adalah hasil dari proses segmentasi dan penentuan target. Segmentasi membagi pasar yang heterogen menjadi kelompok-kelompok yang lebih homogen, bahkan sampai ke pelanggan khusus. Periklanan adalah penciptaan pesan yang disampaikan pada target pemirsa lewat pembelian waktu atau ruang pada media milik pihak lain. Yang pertama, ada tujuan kognitif, yaitu apa yang diketahui pemirsa, meningkatkan kesadaran, mengembangkan pemahaman, dan menghasilkan pengetahuan. Yang kedua, tujuan afektif, apa yang dirasakan pemirsa, mengembangkan kesukaan terhadap produk dan memunculkan pilihan. Promosi penjualan menawarkan pemicu langsung dan bersifat sementara untuk membeli suatu produk. Yang pertama, uji coba secara gratis. Kedua, kupon. Yang ketiga, sampling. Keempat, potongan harga atau diskon. Dan yang kelima, bonus pack. Hubungan pelanggan adalah salah satu strategi perusahaan untuk menjaga hubungan baik dengan pelanggan yang bertujuan mempertahankan pelanggan yang ada agar melakukan pembelian berulang. Hubungan yang baik akan menjadikan pelanggan menjadi pelanggan setia dan tidak berpaling pada kompetitor lain. Berikut ada fase umum pelanggan dan pemasok. Yang pertama, kesadaran, yaitu ketika masing-masing pihak menjadi perhatian pihak lain sebagai mitra pertukaran yang memungkinkan. Kedua, eksplorasi, yaitu periode investigasi dan pengujian di mana para pihak mengeksplorasi kemampuan dan kinerja satu sama lain. Ketiga, ekspansi, yaitu fase di mana ada peningkatan saling ketergantungan. Keempat, fase komitmen, ditandai dengan peningkatan adaptasi dan peran serta tujuan yang saling dipahami. Dan yang kelima, pemutusan bilateral, yaitu ketika kedua belah pihak setuju untuk mengakhiri hubungan. Berikut ada beberapa atribut hubungan pelanggan. Yang pertama, kepercayaan. Artinya, meskipun mungkin ada rasa percaya diri dan keamanan yang digeneralisasikan, perasaan ini diarahkan. Dan yang kedua, komitmen, muncul dari kepercayaan, nilai bersama, dan keyakinan bahwa pelanggan akan sulit digantikan. Sekian atas presentasi saya kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.